Halo guys, balik lagi di videonya Friend Techno TV. Kali ini kita mau review Xiaomi Mi 10T di tahun 2024. Oke, langsung aja kita bahas dari harganya. Untuk harganya si Xiaomi Mi 10T ini dibanderol dari harga 2,5 sampai 3 juta, tergantung dari kondisi handphone dan kelengkapan ya. Buat unit yang saya dapat ini lengkap, full set, di harga 3 jutaan, 2.999 tepatnya. Dan cuma minus di bagian back covernya. Ini back covernya ada jamur ya di video sebelumnya. Dari ini saya kasih garskin dan casing bawaannya saya ganti ke yang clear case. Lanjut kita bahas dari spesifikasinya. Untuk spesifikasinya Mi 10T ini pakai Qualcomm Snapdragon 865 5G, 7 nanometer, dan RAM 8GB dan memori internalnya 128GB aja. Sayangnya ini untuk 128-nya nggak bisa di-upgrade ya pakai microSD karena dia nggak ada slot microSD. Untuk versi Android-nya dia pakai Android 12 ya. Ini di update terakhir karena dia awal rilis pakai Android 10 dan untuk MIUI-nya mentok di MIUI 14, dia nggak dapet HyperOS ya. Lanjut ke bagian sisi-sisinya ya. Di sisi depan ini ada layar IPS LCD Full HD Plus ya, rasionya 20:9. Meskipun dia tipenya IPS LCD, untuk panel yang dipakai sebenarnya ini terlihatnya cakep ya. Dia juga bisa diatur refresh rate ya, 144 dari 60, 90 sampai 144. Ini nggak ngelock ya, maksudnya nggak ngelock di 144, dia adaptif sebenarnya. Dan ini biasanya kalau misalnya handphone udah panas, untuk refresh rate ini bakal turun ke 60 biasanya. Di depan ada kamera 20 megapiksel f2.2, dia cuman bisa rekam video Full HD plus 30 fps aja, sayangnya nggak bisa rekam video 4K dan atau video Full HD 60 fps. Jadi ya tipikal handphone Cina pada tahun itu ya, karena ini rilis di 2020 dan sekarang umur udah 4 tahun. Di bagian kiri nggak ada apa-apa ya, dan di bagian kanan ada tombol volume dan fingerprint yang merangkap sama tombol power ya. Jadi tombol power langsung fingerprint karena dia nggak AMOLED ya, jadi nggak bisa in display. Di bagian atas ada mikrofon, speaker, dan IR blaster untuk remote. Di bawah juga ada SIM tray yang sayangnya tidak ada kartu microSD ya, cuman dual nano SIM saja, port Type-C, mikrofon, dan lubang speaker. Jadi untuk speaker ini stereo ya. Di belakang ada kamera utama 64 megapiksel f1.9 tanpa OIS sayangnya ya. Untuk yang OIS itu adanya di seri Pro atau varian yang Pro. Kamera ultra wide ya di 13 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Udah itu aja, nggak ada kamera depth ya di sini, cuma ada 3 lensa aja. Yang ini sebenarnya hanya pajangan sih, dan ini flash. Untuk video perekamannya dia bisa rekam video di 4K 60 fps dan 30 fps, 1080p atau Full HD di 30 dan 60 fps, dan dia juga bisa rekam 8K atau 8K di 30 fps. Walaupun di limit ya, ini nggak bisa lama, mungkin sekitar 6 menit. Karena file videonya sendiri itu gede banget dan sayangnya lagi nih storage-nya cuma 128GB. Lanjut kita cek kameranya. Di menu kameranya itu udah banyak banget menu ya. Kita cek dari sebelah paling kanan dulu. Di sini ada mode malam atau night mode, mode full resolusi di 64 megapiksel, video pendek, panorama, dokumen, mode vlog. Di sini ada beberapa template yang bisa kita pakai ya. Terus di sini ada slow mo, time lapse, terus ada pencahayaan panjang, dual video. Ini bisa pakai kamera depan dan belakang secara bersamaan, dan mode cloning. Ini salah satu fitur yang ada di Mi 10T, sayangnya nggak ada di Xiaomi 13T yang saya pakai buat ngerekam sekarang.
Padahal ini sebenarnya fitur yang gimmick, tapi kadang buat seru-seruan oke juga. Terus di sini ada mode portrait, opsinya ada beberapa opsi di sini, dan juga kita bisa ngatur kedalaman bokehnya ya. Ini mode foto yang biasa, mode video yang mana kita bisa rekam video sampai 8K 30 fps, 4K 60 fps, dan Full HD 60 fps juga. Terakhir di sini ada mode Pro yang mana ini bisa buat video maupun foto ya, dan dia juga bisa ambil file RAW. Dan berikut ini beberapa hasil sampel dari kamera Xiaomi Mi 10T. Oke, ini adalah hasil perekaman video kamera depan maksimal di 1080p 30 fps. Ini tangannya udah maksimal banget ya. Kalau dilihat sih agak ngezoom kameranya dibandingkan sama yang 13T. Kita coba jalan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Dan ini rekaman pakai 4K 30. Kualitasnya kayak gini. Bisa dibilang sih masih stabil lah ya. Kalau ini hasil rekaman video pakai kamera makro, dia bisa maksimal di 1080 30 fps, jadi Full HD 30 fps ya. Mungkin buat yang suka videoin makro-makro mungkin bisa pakai. Kurang lebih bisa sedekat ini jaraknya. Yang menjadi catatan buat kameranya Mi 10T ini adalah ketika kita ngerekam video di 60 fps, untuk autofokusnya itu kedut-kedutan. Jadi perpindahan fokusnya nggak mulus gitu, nggak smooth, nggak kayak ketika kita pakai di 30 fps ya. Kemudian untuk kamera depannya standar aja, tapi udah cukup bagus. Ini saya coba di mode portrait, dan ketika saya aktifkan mode HDR-nya, untuk backgroundnya masih bisa ditangkap dengan baik ya. Untuk foto makro ya standar, dan untuk low light ini cukup bagus ya, asal nggak terlalu gelap, foto-foto masih bisa ditangkap dengan baik. Lanjut lihat DRM infonya. Di sini dia support Wildfire L1, yang pasti kita bisa buat streaming video Full HD ya untuk kualitas tingginya. Ngomong-ngomong soal video, kita tes buat kualitas layarnya ya. Dia bisa putar video HDR juga sampai 2K. Cuman karena internet di rumah saya cuman 100 Mbps, saya tes di 1080p aja. Dan untuk kualitas layarnya meskipun IPS, ini termasuk yang bagus ya. Grade-nya itu nggak kayak IPS yang HP-HP entry level atau mid range. Dan kualitas audionya juga, karena stereo speaker, ini cocok banget buat kalian yang pengen nonton pakai handphone ini. Lanjut ke sektor audio, dia punya 2 buah speaker ya di bagian atas dan bawahnya, dan kita langsung cek aja untuk kualitas dari stereo speakernya.
Oke, untuk kualitas stereo speakernya sendiri ini sudah cukup bagus ya di harganya. Cuman memang untuk eh, kedalaman bassnya menurut saya ya itu lebih deep di HP-HP Samsung atau di iPhone ya. Tapi dengan dual speaker ini dia itu ngebantu kita buat dapat imersif ya. Kalau kita buat nonton video atau kita buat main game dengan stereo speaker, kita lebih ngerasain imersifnya dari gamenya tersebut. Ngomong-ngomong soal game, di sini saya udah tes dua game yaitu Mobile Legends dan Genshin Impact. Sebelumnya kita cek dulu untuk Antutu-nya sendiri. Di sini saya pakai Antutu versi 10, dia dapat di 757 ribuan. Ini cukup bagus ya di harganya. Karena kalau misalnya kita ingat lagi, ada handphone kayak model Tecnopova 5 Pro yang pakai Dimensity 6080 itu cuma dapat skor di sekitar 400 ribuan ya. Dengan harga yang beda 500 ribu, dapat skor Antutu yang 2 kali lipat, itu bisa dibilang oke banget sih. Oke, sebelum kita ke game, kita benchmark Shopee dulu. Ini kan aplikasi online shop yang cukup berat ya buat dijalanin, tapi kalau misalnya di Mi 10T ini cukup lancar karena emang SoC-nya sendiri udah ngebut dan juga RAM-nya udah 8 GB. Meskipun mepet ya 8 GB sebenarnya, tapi ya cukup oke lah. Yang pertama saya mau tes Mobile Legends dulu. Ini game yang bisa dibilang nggak terlalu berat, harusnya bisa dimainin di Mi 10T ya dengan lancar. Oke, di sini kita coba pakai game turbonya, mode performa. Untuk settingan dia kebuka semua ya. Dia ada di mode ultra. Ini kita pakai settingan paling tingginya dan bisa di 120 fps. Dan untuk sensitivitas layarnya ini cukup oke. Jadi bilang cukup lancar juga. Sorry. Dia drop 117, 119, tapi balik lagi 120 fps ya. Oke, itu sedikit tes dari game Mobile Legends. Sebenarnya di gamenya cukup ringan, jadi lancar-lancar aja ya di Mi 10T. Lanjut kita ke game Genshin Impact. Untuk gamenya sendiri, file ini cukup besar ya. Ketika di awal saya download sekitar 20 gigaan. Untuk gameplaynya sendiri cukup lancar. Saya tes bisa dapet di kisaran 50 fps ya. Dan sekarang kita tes lagi. Kita lihat di game turbo, kita coba game turbonya, dia bisa di 58, 59 ya. Lanjut kita jalan.
Untuk game Genshin Impact sendiri sebelumnya udah saya tes selama 30 menitan. Untuk handphone berasa panas ya di bagian atas ya, di bagian kameranya itu. Tapi buat gamenya sendiri ini nggak frame drop ya, padahal udah di set di rata kanan semua. FPS-nya juga paling turun ke kisaran 55 sampai 60 lagi. Jadi dia turun sebentar balik lagi. Tapi nggak sampai ngedrop banget. Bisa dibilang untuk optimalisasinya Snapdragon 865 ini udah oke banget ya. Oke, itu tadi buat performance dari gamingnya. Jadi Mi 10T apakah masih worth it dibeli di tahun 2024? Menurut saya ini masih worth it ya. Terlepas dari storage-nya yang terbatas di 128GB dan nggak bisa diekspansi, dan RAM-nya juga masih 8GB. Tapi di harga 3 jutaan, kita dapat smartphone dengan chipset yang mantan flagship tentunya, dan dia juga support Google Camera. Untuk custom ROM-nya dia juga support dari Pixel Experience dan Pixel OS ya, yang mana itu menjadi alasan kenapa saya beli si Mi 10T ini. Terus dengan segala kelebihannya, apakah dia nggak ada kekurangan? Jadi menurut saya masih ada kekurangan ya, karena pertama dia handphone bekas. Untuk unit yang saya dapat, baterai health-nya dia di 66% ya. Jadi kapasitas baterainya dari 5000 hanya tersisa tinggal 3000-an mAh aja. Terus yang kedua itu nggak tahu kenapa, kalau saya perhatiin ini layar IPS itu lebih kuning ya. Contoh di sini saya ada Tecno Pova 5 Pro. Bisa dilihat sendiri nih perbedaannya ya. Untuk layar si Mi 10T ini lebih kuning dibanding si Pova, tapi ini sebenarnya kekurangan minor aja ya. Tergantung kalian lebih suka yang lebih cool atau lebih warm. Cuman karena saya kebiasaan yang lihat layar yang putihnya begini, jadi ketika lihat yang agak kuning gini agak aneh gitu. Tapi nggak masalah, untuk kualitas layarnya meskipun IPS bisa dibilang lebih bagus dibanding punyanya si Pova 5 Pro ini. Oke, cukup sekian aja buat review Xiaomi Mi 10T di tahun 2024. Dan sampai ketemu di video Friend Techno TV lainnya.